Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafimi dari Pengadilan Agama Sipil Tangerang, Lacar CPNS Mahkamah Agung 2022, BDK Makassar, gelombang 2, golongan 3, angkatan 4, kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan modul adaptif dan kolaboratif yang termasuk ke dalam agenda 2. Yang pertama yaitu adaptif. Apa sih itu adaptif? Jika melihat dari definisi adaptif itu sendiri, adaptif atau adaptasi merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan hidup. Pengertian tersebut menurut Robbins. Dari pengertian adaptif tersebut, kita dapat melihat bahwa pengertian tersebut mempunyai batasan-batasan. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Selanjutnya, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Kemudian, proses perubahan untuk penyesuaian dengan situasi yang berubah. Selanjutnya, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir adalah penyesuaian budaya dan aspek lainnya dengan hasil seleksi alamiah. Hal tersebutlah yang merupakan batasan-batasan dari pengertian adaptif. Lalu bagaimana sih adaptif itu diterapkan sebagai nilai dan budaya ASN? By Learning Organization menurut Peter Senge, yang mana yang pertama yang mengatakan bahwa pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Selanjutnya, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Selanjutnya, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang ingin diwujudkan organisasi. Kemudian, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir adalah pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo, system thinking. Lalu, bagaimana sih implementasi atau penerapan budaya adaptif? Yang pertama, yang dapat dilakukan adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat adalah terkait dengan kinerja instansi. Dan yang kelima adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kita dapat mengenal individu yang adaptif itu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Kemudian melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Selanjutnya adalah memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Lalu, bagaimana sih penerapan adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan? Indikator dari pengembangan kapasitas pemerintahannya adaptif diantaranya adalah yang pertama, pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, kemudian penguatan organisasi adaptif, dan yang terakhir adalah pembaharuan institusional yang adaptif. Modul selanjutnya adalah kolaboratif. Lalu bagaimana sih itu konsep dari kolaboratif? Yang pertama dari Dyer dan Senge yang mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Selanjutnya, Lindek dan Sehkrat yang mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan proses yang kompleks
yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Dan yang terakhir, menurut Gray, yang mengatakan bahwa kolaborasi merupakan proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah, dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif yang lain. Selanjutnya, dalam ranah kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance, di mana menurut Irwan, hal tersebut diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian, collaborative governance tersebut itu mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, di mana sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Lalu, apa saja sih yang menjadi hal utama atau yang terpenting untuk melakukan suatu kolaborasi? Di sini terdapat 6 kriteria hal penting yang dilakukan untuk kolaborasi. Yang pertama adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Selanjutnya, peserta dalam forum termasuk aktor non-state atau swasta. Selanjutnya, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Kemudian, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Selanjutnya, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir adalah fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Hal tersebut itulah 6 kriteria yang penting menurut Ansel dan Guest. Lalu bagaimana sih panduan dari perilaku kolaboratif tersebut? Organisasi yang memiliki collaborative culture, indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kemudian, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Kemudian, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Kemudian, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kemudian, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Selanjutnya, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong, dan yang terakhir adalah secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal tersebut merupakan pengertian dari Perez Lopez. Lalu bagaimana sih jika kolaboratif tersebut masuk ke dalam organisasi pemerintahan? Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan itu terdapat 5. Di antaranya adalah yang pertama, kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu kolaborasi pasti terdapat suatu hambatan. Terdapat 2 faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintahan. Di antaranya adalah yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu kolaborasi? Yaitu dapat menggunakan Whole of Government. Whole of Government atau WOG itu diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
WOG tersebut juga dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Sekian presentasi saya tentang adaptif dan kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.